menyenangkan. Beberapa bulan terakhir, kota ini dilanda kelaparan. Persediaan makanan tipis, banyak keluarga mulai kesulitan. Elimelek dan Naomi pun terpaksa mempertimbangkan untuk pergi ke Moab demi bertahan hidup. Malam itu, Elimelek mengumpulkan keluarganya untuk membicarakan rencana mereka. Naomi, aku sudah yakin sejak hari. Keadaan ini tidak bisa kita biarkan terus begini. Aku tahu, aku juga merasakan dapur kita semakin kosong. Ayo ambil tangan kita, menemukan tiga potong roti. Dan di pasar, orang-orang mulai menukar hanya karena satu karung gandum. Maka dari itu, aku ingin kita begitu sementara. Kita pindah ke Moab. Moab, jadi masih akan membawa kita pergi dari Bethlehem. Aku tidak ingin meninggalkan tanah kita selamanya, tapi aku ingin kalian semua selamat. Tapi Moab bukan tanah kita yang dimulai. Kita orang asing di sana. Aku tahu, tapi aku sudah dengar. Di sana masih ada ladang yang panen. Aku akan bekerja apapun, asal kalian semua bisa makan. Tapi aku takut Elimelek. Takut kita pergi dan tidak akan pernah kembali. Aku pun juga takut, tapi sebagai suami dan ayah, aku tidak boleh hanya diam. Kita pergi sebagai keluarga, kita bertahan sebagai keluarga. Ibu tidak ikut ayah, bahkan aku ini kan hanya kehilangan semuanya. Aku juga lebih baik kita mencoba dari pasar itu sampai benar-benar habis. Baiklah, kita pergi. Tapi satu hal, ingat siapa yang kita sembah, yaitu Tuhan. Amin. Besok lagi kita berangkat. Keluarga Naomi berjalan jauh meninggalkan Bethlehem. Mereka tiba di Moab sebagai orang asing, memulai hidup baru dari nol. Saat ini asing, tapi setidaknya kita masih bersama. Kita akan mulai dari sini, pelan-pelan. Tuhan pasti akan tolong. Selama kita hidup dengan baik, Tuhan pasti akan buka jalan. Waktu berlalu, dan di tanah itu, Mahon dan Kilion bertemu dua perempuan Moab, yaitu Ruth dan Orpa. Kok kalian seperti berbeda? Kamu bukan orang sini ya? Kalau aku datang dari Bethlehem, Bethlehem, aku pernah dengar tempat itu indah. dulu kita tidak peduli dan kita tempat itu kami. Aku sedang lewat sini, tapi aku mengaku, kau selalu membutuhkan kau sekecil. Aku hendak kamar itu tenang. Ibu sudah terlalu banyak panggilan kamu. Ibuku selalu bilang, orang yang bekerja dengan tulus pasti hidupnya happy yang saya. Itu mungkin karena
bekerja dengan mungkin bisa terlalu capek. Namun perlahan, Almira jatuh sakit. Hari demi hari, tubuhnya pun lemah. Dan kami berbagi puji dengan kehilangan. Aku di sini. Tolong bertahan. Anak-anakku, aja nangis senang. Aku rawati, aku mau sedih tinggalkan kalian kabeh. Macam ngomong kayak kamu dari mulai. Naomi, gue perempuan yang kuat. Gue bakal bisa bertahan senajan tanpa aku. Tapi aku orang kuat gebetan dengan mulai. Ruth, Orba, jaga Naomi, jaga keluarga ini. Iya ya, kami janji. Tuhan, terimalah aku. Dari mulai. Kenapa secepat ini? Hari-hari setelah itu menjadi berat. Naomi berduka. Namun, Mahur dan Gideon masih berusaha menahan. Putri Orpa pun tetap setia berkendali. Kamu tidak punya selera mahal. Kalau ibu ingin menangis, menangislah. Kami tidak akan pergi. Kita pergi, tapi kita masih hidup. Kita harus tetap berjalan. Kalian semua baik sekali padaku. Aku hanya takut Tuhan akan mengambil kepada kami. Beberapa waktu kemudian, Mahur dan Gideon pun mulai jatuh sakit. Awalnya hanyalah lalu semakin lemah. Dan Naomi pun kembali diuji. Tuhan, kau sejak tadi memegangi dadamu. Kau benar-benar tidak apa-apa. Aku juga tidak tahu. Tapi aku merasa tubuhku semakin lemah. Orba, kalau suatu hari aku tidak ada, jangan biarkan hidupmu berhenti. Tuhan, kalian sakit. Iya, Bu. Tuhan, jangan. Tuhan, tetapi aku. Kau orang yang jadi. Tuhan, ajar lu. Awak dewe durung situ sama kau. Orba, kowe wanita sing becik. Aja nyalahke sapa-sapa. Gusti Allah, luwih cukup. Anakku, anakku. Tolong. Tak lama setelah itu, Gideon pun meninggal. Naomi kehilangan suami dan kedua anaknya. Ia ingin pulang ke Bethlehem. Putri Orpa ingin ikut, namun Naomi tidak ingin hidup bersama dia. Bapak, aku akan kembali ke Bethlehem. Aku dengar kalian sudah mau
Jika itu keputusan kalian, Di tengah perjalanan, Nomi meminta mereka kembali. Disinilah kesetiaan itu terlihat dan perpisahan itu muncul. Orpa, pulanglah. Aku tidak bisa membawa kalian ke dalam penderitaan. Pulanglah, Orpa. Tuhan memberkatimu. Pulanglah, Orpa. Tuhan, kau juga. Pulanglah. Jangan paksa aku, Ibu. Di mana aku ibu pergi, aku akan ikut. Di mana ibu tidak, di situ aku tinggal. Aku tetap memilih berjalan bersama ibu, dan aku ingin percaya kepada Tuhan yang hidup semua. Aku akan melihat hati murung. Mari kita lanjutkan perjalanan ini. Nomi dan Dewi pun tiba di Bethlehem. Loh, kuwi Nomi to? Wis suwe dhewe ora kan. Nah, kayak aku juga lain. Aku rasa jadi kelakar. Aja sebut aku Naomi, sebut aku Mana. Aku mau makan kebab. Kami balik hati kosong. Nomi dan Dewi pun masuk ke rumah yang sederhana, yang kini menjadi satu-satunya tempat mereka berkumpul. Ruth, kita sudah sampai. Tapi aku tidak tahu bagaimana kita akan hidup lagi. Bu, kita masuknya satu sama lain. Selama kita masih bisa bersama, kita tetap bisa bertahan. Tapi aku merasa lemah, Bu. Aku takut, aku menyesal. Aku tidak menyesal, Ibu. Aku tetap memilih berjalan bersama Ibu. Lalu, apa yang aku akan melakukan, Bu? Ibu, izinkan aku untuk hubungan kita jalan-jalan. Baiklah, pergilah. Tapi jangan mendoakan aku. Aku mengerti, Bu. Doakan aku ya, Bu. Ruth pergi ke ladang untuk menunggu kesaksian. Tanpa ia sadari, pada itu menjadi orang yang berhati bernama Boaz. Permisi, apakah aku boleh hubungan kita jalan-jalan ini? Aku belum tahu mereka proyek negara ini. Nama Ruth. Aku datang bersama Nomi dari Moab. Ya wis, boleh menurut kelompok ini santai. Kami mau terus sing lagi kerja. Aku coba Wah, ini betul aku ini tahu. kamu Ruth, Iya, Tuan. tetap yang padegalan iki wae. Ojo pergi ning padegalan yo. Aku ra pengin ono sing kamu. Terima kasih, Tuan. Aku sangat bersyukur. Kalian itu berada di ladang. Di rumah, Nomi duduk di lantai, membersihkan luka dan menatap hidupnya. Ia tidak gelisah, sesekali menoleh ke diri. Ibu, aku pulang. Ruth, akhirnya aku kembali. Hasilku baik sekali, loh. Iya, Bu. Buat mengizinkan aku untuk membuat kita jalan-jalan. Dia bahkan meyakinkan aku untuk tidak mengganggu perjalanan. Syukurlah, Tuhan. Tuhan masih memberi kami Tuhan. Ya, Bu. Ruth, hari ini kamu bawa lebih dari sekedar makanan. Aku bawa makanan. Bu. Waktu berlalu, Ruth terus bekerja dengan jujur di ladang Boaz. Boaz melihat ketulusan Ruth, dan ia ingin menolong serta Nomi dengan cara yang benar. Di depan warga Bethlehem, Boaz pun menyatakan keputusan besarnya. Hari ini kita semua menjadi saksi. Aku mengambil Ruth sebagai istriku. Dan aku berjanji akan menjaga Naomi sebagai keluarga. Aku bersyukur Tuhan masih membawa aku hingga saat ini, dan aku akan menjaga suami
Ruth, Aku masih ingin tetap bersama ibu dan aku tidak akan meninggalkan ibu. Ruth, aku tidak akan mempermalukannya. Aku akan melindungimu, menghormatimu, dan menjagamu dengan sungguh. Terima kasih, Pak. Sekian jawaban dari kami, terima kasih. Dan demikianlah Ruth menikah dengan Boaz. Kesetiaan Ruth membawa pemulihan bagi